Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tabarakallah. Aku selalu bersyukur padamu ya Rabb, teman-teman ya. Aku tidak menyangka aku di Taiwan bisa bangkit kembali seperti saat dulu aku sebelum ke Taiwan atau sebelum tertimpa musibah nominal bukan dikit ratusan juta rupiah. Dan aku bisa bangkit kembali saat dulu aku masih menjalankan usaha di usia muda, yaitu usia 22 tahun di tahun 2008 sampai tahun 2012. Yang modalnya sangat receh, lebih dari receh. Rp50.000 teman-teman, itu pun bukan uangku sendiri, uang tanteku DP-an baju, order baju ke aku, dan aku sodorkan ke bos besar Ndolopo Madiun Jawa Timur yang aku kenal saat dulu aku kerja jadi sales pasar toko. Usiaku belasan tahun, 2003 ya teman-teman ya. Aku lulus SMP itu 2001 kalau nggak salah ya. Dah, intinya perjuanganku mudah lah teman-teman ya, dan aku bisa bangkit seperti saat itu. Awalnya modal kepercayaan Rp50.000 aku sodorkan ke bos besar. Aku diberi kepercayaan bahwa pulang baju nominal bukan puluhan juta ya, jutaan, 2 trobos. Dari 50.000 dibawain pulang total baju jutaan rupiah, 2 trobos. Pada akhirnya teman-teman, aku bawa pulang, kan aku udah punya rumah sendiri ya. Dulu itu 2008 aku belum bangun rumah ya. 2008 aku belum bangun rumah. Bangunku rumah 2011 bulan 5. Ya, karena aku masih ikut mertua, teman-teman ya. Jadi ikut mengembangkan usaha mertua, produksi rengginan, dari mulai produksi, pemakingan, pemasaran. Nah, seperti itu intinya ya. Kurang lebih 1 tahun lah. Terus aku berpemikiran melanjutkan karir usahaku di saat aku masih kerja sales ya teman-teman ya. Anakku usia 1 tahun. Pada akhirnya dengan modal kepercayaan aku pegang erat ya teman-teman ya, tidak aku nodai, dan intinya 2 minggu sekali aku setor uang, ambil barang, retur barang, seperti itu seterusnya, sampai benar-benar aku itu mempunyai modal yang cukup. Dan mantan suami saat itu teman-teman, kerjanya awal-awal aku merintis itu belum begitu stabil ya teman-teman ya pekerjaannya. Terus lama-kelamaan mantan suami kerjanya stabil lagi, jadi mantan suami gajinya dikasihkan aku sepenuhnya, plus resi-resinya, uang makan, uang bensin, gaji pokok, dan lain sebagainya, pokoknya diserahkan ke aku ya teman-teman. Otomatis aku mempunyai modal. Selain itu dari hasil aku berdagang, berbisnis itu tadi ya teman-teman ya, penghasilannya aku kumpulin, hasilnya keuntungan. Jadi alhamdulillah aku mulai mempunyai modal yang cukup, dan aku tuh menembusi tangan pertama. Jadi intinya aku ambil bos yang aku sodori uang 50.000 itu tadi ya teman-teman, dan di situ kan ada bos tangan pertama ya. Aku tuh mengikuti bos tangan pertama itu, intinya aku berkonsultasi lah ya, intinya kayak penyakit berkonsultasi. Intinya aku tuh tanya-tanya lah, Bu, apa boleh aku ambil dagangan dari rumahnya Ibu? Aku minta alamatnya, intinya seperti itu ya. Aku dikasih alamat rumahnya, aku mendatangi rumahnya, dan aku mempunyai modal yang cukup teman-teman. Aku pulaan di situ, ambil barang langsung ke tangan satu, tangan pertama. Alhamdulillah, jadi intinya tadinya aku ambil dari tangan yang bos ya, bener bos besar, tapi kan di story itu bos yang aku kenal, yang aku datangi ke rumahnya itu loh teman-teman ya. Itu jadi otomatis kan dia sudah ambil keuntungan lagi gitu loh teman-teman ya, dari tangan ke tangan lah. Terus aku langsung ke tangan pertama. Pada akhirnya setiap habis maghrib aku tuh kulaan di situ ke rumahnya yang bos pertama itu teman-teman ya. Jadi intinya aku tetap mengambil bos yang aku sodori uang 50.000 itu tadi, yang memberi kepercayaan aku tetap tidak melupakan lah intinya perintisanku, memberi kepercayaan aku, tetap aku ambil yang sekiranya harganya tuh miring, dan sekiranya di tempatnya tangan pertama itu kosong, aku ambil di situ. Nah, di situ teman-teman, aku bisa mempunyai modal sendiri, aku bisa berkembang sendiri. Awalnya dari baju, bisa aku jualan sepatu, sandal, tas. Aku bisa mengenali banyak bos di dalam pasar Ndolopo itu. Mulai dari Mbak Umi, tadinya Burus ya, Burus, terus Mbak Umi, terus anaknya Burus Mbak Alip, terus
mbak ponaannya mantan suamiku sendiri, masih saudara lah, Mbak Hermin, terus kenal Mbak Via, kenal Mbak Ayu. Jadi semua pedagang-pedagang dalam pasar, bos-bos itu aku kenal teman-teman ya. Dan dia itu memberi kepercayaan aku, semuanya memberi kepercayaan aku awalnya teman-teman ya. Jadi ada penjual sepatu, ada penjual tas, ada penjual aksesoris, ada penjual baju-baju. Jadi yang harganya miring mana aku ambil. Ada namanya Bu Amin juga. Berapa orang itu coba teman-teman ya. Aku kenal seperti itu. Banyak kenalanku. Jadi aku semakin banyak, semakin besar daganganku. Terus pada akhirnya aku mempunyai modal sendiri. Aku langsung menembusi tangan pertama. Tangan pertama yang aku kenal pertama itu tadi. Sama satu lagi aku ambil di Ponorogo, dekatnya rumah sakit Jaraan teman-teman ya. Di situ aku kulaan di situ. Terus akhirnya teman-teman aku bisa jualan sepatu, sandal, tas. Jadi kayak tas halusan juga aku jualan. Pokoknya lengkap teman-teman ya. Terus selain itu di rumah aku jualan sembako lengkap. Terus untuk selingan, karena orang desa kalau kita hutangi kan seneng ya teman-teman, model baru, apalagi bayarnya musim panen ya. Jadi ambil numpuk otomatis kan uangku nggak putar teman-teman ya. Itu aku selingin, aku jualan menu lontong sayur, lontong pecel, lontong kecap, aneka gorengan, jajan anak-anak gitu. Dan sambil jualan baju itu teman-teman, aku juga jualan sayuran hasil bapak panen, nanam di sawahnya sendiri. Itu kayak pete, terong, cabai, kacang panjang, bawang merah, itu panenan sendiri, aku nggak boleh diborong ya teman-teman ya. Aku kelilingkan sendiri, aku timbangin, masih basah itu aku lubangin pakai obat nyamuk tuh teman-teman, dan aku kelilingkan, aku pakai itu yang apa ya, keratnya bayi, tempatnya popok bayi itu ditaliban sama bapakku, itu aku isi bawang merah, depan ada sak. Seperti itu perjuanganku 22 tahun teman-teman, anakku usia 1 tahun, 2008 sampai 2012. Dan pada akhirnya aku mempunyai modal yang cukup, semua dagangan aku jual, aku nggak malu. Terus aku jualan apa ya teman-teman, itu tadi kayak botok water itu bantuin tanteku. Jadi aku tuh sebelum keliling daganganku sendiri, aku bantuin tante. Pagi-pagi jam 6 tuh aku sudah keliling di tetangga desaku menyeberang sungai. Tapi kalau keliling bantuin tanteku, aku nggak naik sepeda motor teman-teman, aku naik sepeda pancal sepeda pancal sepeda pancal yang aku dulu SMP, sepeda jengki lah namanya ya teman-teman ya. Naik itu aku naik sepeda itu kadang naik sepeda hunto teman-teman, kerencil aku nggak malu teman-teman, dulu itu tahu nggak, aku nggak malu, badanku kecil, usiaku masih muda, pada heran sama aku, kamu itu loh semua dagangan dijual kok laku gitu. Sampai heran, Pak Deku tuh sampai tanya aku, kamu tuh cari pelarisan kemana, katanya. Pelarisan apa? Tai-tai garing kamu jual kok laku, katanya. Tai-tai kering kamu jual kok laku, katanya. Dan habis itu ya teman-teman, aku bantuin tanteku jualan di pelanggan-pelanggan bajuku itu tadi. Jadi satu orang tuh ambil yang botok water, garingan, udang tuh teman-teman, kan jaring banyak ya kalau musim hujan, musim banjir sungai, kan belakangku ada sungai ya dekat sawahku yang biasa aku video itu loh teman-teman ya. Terus itu tanteku tuh bisa masak nggak bisa jual gitu loh, bisa cari ikannya nggak bisa jual, ya udah aku bantuin. Terus satu rumah itu ada ambil 5 bungkus 10 bungkus kalau keluarganya banyak, jadi cepet habis teman-teman. Terus satu bungkus itu zaman dulu itu Rp500 teman-teman, gak ada 1.000 ya. Terus habis itu aku pulang sampai rumah ya, aku persiapan aku untuk keliling daganganku, sepatu, sandal, tas, baju, itu boxku sudah aku isi dari malam, itu udah aku siapin teman-teman ya. Jadi kiri kanan box sudah aku siapin, atasnya box itu aku tumpuk-tumpuk sepatu, sandal, tas di dalam sak ya. Terus aku toto datar gitu, aku tata datar, aku taliban belakangnya. Pokoknya wah, benar-benar apa ya teman-teman, perjuangan luar biasa dulu itu teman-teman. Anakku usia 1 tahun, terus anakku tuh kalau nggak bisa ditilap ikut teman-teman, anakku ikut nangis, ya udah aku gendong, aku ajak sambil nyetir motor. Nah, alhamdulillah teman-teman, singkat cerita saja, intinya aku bisa mewujudkan cita-citaku, mulai dari beli tanah gabung kakak, walaupun uangku tidak seberapa ya teman-teman. Intinya makan kita tidak harus beli kayak beras, kayak
sayuran kayak kacang tanah dan lain sebagainya, jagung apa itu tak bisa tanam sendiri di tanah sendiri. Dan bisa mewujudkan rumah impian pertama, lantai 1, lantai 2 rumah samping, depan jalan raya, tanahnya ibu mantan. Itu benar-benar bersyukur luar biasa seusiaku, teman-teman, perjuangan luar biasa. Dah gitu saja teman-teman, singkat kata, setelah aku bisa mewujudkan cita-citaku, bisa dari modal receh kepercayaan 50.000 menjadi lebih dari receh modal kepercayaan, bisa berdiri sendiri, memegang 20 desa areal Ponorogo Kota Riau, bisa jadi penyetor, pengkredit, pengkes, lebaran Indonesia, jualan jajanan Indonesia, nggak cuma-cuma teman-teman, banyak banget orang ambil itu jutaan. Karena apa? Pada hutang, orang desa-desa bayarnya habis lebaran ketupat ya, sama ambil baju, sepatu, sandal, tas, jutaan satu rumah untuk dibawa bepergian ke rumah saudara-saudara, untuk suguhan di rumahnya sendiri. Nah, begitu teman-teman caranya aku mencari uang dulu. Otakku aku mainkan, tidak kemakan gengsi. Jadi intinya aku dulu bekerja keras lah dari muda, mandiri. Karena aku nggak mau disuruh lanjutkan sekolah SMP dulu, disuruh SMA aku nggak mau. Baru ambil ijazah jam 12, jam 2 sore aku ikut kerja di Surabaya, di Jalan Ploso Timur. Terus bosku mempunyai catering di Pacar Keling. Itu gajiku berapa? 125.000. Pertama aku belajar kerja. Itu sudah senengku bukan main. Padahal saat itu bapakku kerja jadi TKI di Malaysia. Aku disuruh sekolah, aku nggak mau. Lebih baik aku memilih kerja karena aku tidak bercita-cita ingin menjadi pegawai negeri dulu teman-teman. Aku cita-citaku seperti saat ini, menjadi wanita berkarir, berkarya, mandiri, pengusaha, pembisnis, jual beli pedagang. Alhamdulillah tercapai sampai di negara tetangga di Taiwan saat ini. Luar biasa seperti ini. Nah, gitu teman-teman ceritanya ya. Nah, alhamdulillah ini berkat saran bosku, dari satu buku menjadi 5 buku, dari 200 NT atau nggak ada 100.000 tahun 2015 menjadi ratusan ribu NT uang Taiwan, ratusan juta rupiah uang Indonesia dalam tempo 14 bulan. Nabung lewat bosku 10.000 NT, 10.000 NT. Dan itu bukan uang gaji, aku menjalankan usahaku lagi dari Taiwan yang memegang mantan suamiku di Indonesia. Aku di sini cukup merekap, mengasih orderan, mengasih alamat yang dituju, seperti itu. Pada akhirnya aku pulang mengantongi uang ratusan juta rupiah. Selain aku tabung ke bosku ya, 10.000 NT, 10.000 NT. Kurang lebih tahun 2015 itu ya bilang aja 4 juta lebih ya teman-teman. Sekarang udah 5 juta lebih lah ya. Itu selain uang aku pegang sendiri dan dapat Imlek 1 kali gaji dulu, belum seperti saat ini lipat kali lipat. Gajiku ART resmi rasa gaji pabrik plus naik gaji 6.000 NT setara 3 juta lebih. Kalau saat ini ya teman-teman ya, kalau dulu masih dapat 1 kali gaji pokok, gaji normal pemerintah lah ya, belum digaji ART resmi rasa gaji pabrik kontrak pertama. Dan itu aku cuma mempunyai 2 bulan gaji teman-teman, kontrak pertama. Percaya nggak? Sama 1 kali gaji Imlek, dapat Imlek, gaji Imlek, sama artinya 3 bulan gaji. Berani pulang nggak kalau nggak bosku menyarankan ini, menabung ini. Dan aku bisa mengembangkan, memegang usahaku lagi di Indonesia, aku kembangkan di sini. Walaupun itu aku cuma lewat online teman-teman, aku cuma mengasih orderan ke mantan suami yang bagian mengirim, memaking, barang datang dia ngecek, bongkar, terus packing, kirim ke pos gitu. Kalau nggak seperti itu teman-teman, aku ke Taiwan membayar hutang ratusan juta rupiah, tertimpa musibah itu tadi kan. Dan singkat kata saja teman-teman ceritanya, aku kemarin dapat tabuhan cash dari teman 52.000 teman-teman ini ya, 52.000 setara 26 juta dan sudah dikirim ini tadi. Nah, ini tadi dikirim dari teman. Alhamdulillah ya teman-teman ya, semangat. Dikirim. Teman-teman. Alhamdulillah. Semangat. Dan pada akhirnya aku di Taiwan bisa bangkit kembali seperti ini, luar biasa teman-teman. Walaupun aku pernah dihina orang atas kerjaanmu, babu, gaji kamu berapa, punya kamu apa. Alhamdulillah setidak-tidaknya aku sebelum menjadi babu, aku sudah mempunyai usaha sendiri, bisa mencapai cita-citaku.
terwujud rumah impian pertama, lantai 1, lantai 2 rumah samping, dan alhamdulillah alhasil babu sekarang bisa membahagiakan keluarga, tercapai cita-citaku rumah impian kedua, lantai 1, lantai 2 lagi. Nah, itu luar biasa teman-teman bagiku. Jadi hinaan itu adalah aku ambil motivasi saja, positive thinking, dan aku jadikan penyemangat. Nah, seperti ini teman-teman, aku dulu cuma merekap-rekap seperti ini. Semangat luar biasa. Ini cerita kisah nyata luar biasa teman-teman ya. Jadi aku bisa bangkit di Taiwan seperti ini. Wah, bagiku luar biasa teman-teman. Dan sekarang aku setelah stop boros seperti ini, aku bisa koleksi emas ini menurut saran ibuku. Jadi aku stop untuk beli baju-baju, sepatu, sandal, tas seperti dulu. Aku akui aku orangnya rakus banget. Rakusnya apa? Suka beli barang-barang berdobel-dobel. Nah, seperti ini padahal aku sudah dibeliin baju bosku jutaan ya teman-teman. Aku beli sendiri. Bulan 1 kemarin 2 sekali beli juga. Nah, double-double seperti ini. Padahal ya enggak aku pakai. Nah, ini padahal baju banyak loh. Ini masih baru semua teman-teman, tabelan. Harganya tahu enggak? Harganya ini. Nah, harganya ini 2.150.000 polo 1, 2 polo bukan 4.300.000. Ya udah teman-teman, aku mau keluar dari kamar ya. Apaan pokoknya intinya baju-bajuku. Ayo lindete intong lindete, cek paulek hame, cek ban. Ayo cuci dete, cai bemian dete, intong cai bemian dete. Ini teman-teman, bosku makan. Makan sore. Karena tadi kan pagi plus makan siang jadi kenyang. Jadi bangun tidur makan. Ya oke teman-teman, gitu saja ya. Aku akhiri akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tadi sambil nunggu bos makan, mau lipat baju sih sebenarnya. Ya seperti itu teman-teman, itu cerita kisah nyataku. Jadi hidup jangan kemakan gengsi ya. Hidup perbanyaki bersyukur, tawakal. Jangan perbanyaki menghina, jangan perbanyaki merendahkan seseorang sesama. Karena apa? Di atas langit masih ada langit. Apabila Allah berkehendak lain, tinggal kun fayakun saja. Jadi pengalaman hidup ini bisa untuk apa ya teman-teman ya? Untuk diambil hikmahnya. Karena apa? Karena ibaratkan aku dulu sebelum jadi TKW alias babu Taiwan ya, sudah mencapai cita-cita yang aku inginkan, tercapai di titik yang aku inginkan, tercapai targetku. Tapi setelah aku mencapai targetku, Allah menjatuhkan kembali ke nol. Tidak punya apa-apa lagi. Nah itu, bila Allah berkehendak itu mudah teman-teman. Jadi apa yang perlu kita banggakan ya, melainkan bersyukur dan memotivasi saja. Boleh kalian menunjukkan semangat kalian, apa yang menceritakan kesuksesan kalian, boleh, bukannya nggak boleh ya. Tapi dengan cara jangan sekali-kali kita menghina, merendahkan sesama. Cukup motivasi. Boleh kamu menceritakan, alhamdulillah aku dulu nggak bisa apa-apa, berkat aku semangat, berkat begini begitu. Ya menceritakan kayak aku seperti ini aja teman-teman. Nggak usah kita merendahkan orang lain. Jadi benar-benar kisah nyata. Aku dulu nggak bisa apa-apa awalnya. Nggak punya modal sama sekali. Berkat aku semangat. Aku pegang kunci kejujuran, tanggung jawab, amanah bisa dipercaya. Kejujuran itulah bisa jadi modal aku bisa sukses di usia muda, terjatuh juga di usia muda. Sekarang di Taiwan aku bangkit kembali seperti saat aku menjalankan usaha, saat aku belum tertimpa musibah nominal bukan dikit ratusan juta. Itu luar biasa bagiku teman-teman. Perjuangan penuh air mata, penuh apa ya, penuh perjuangan lah intinya seperti itu. Di Taiwan benar-benar bisa merubah nasibku menjadi bangkit kembali seperti dulu. Walaupun aku pernah tertimpa musibah juga di Taiwan yang kedua kalinya. Dulu di Indonesia mantan suami gara-gara para nasabah yang tidak tanggung jawab ya. Di Taiwan aku sendiri gara-gara temanku seperjuangan yang membawa uangku. Dia ceritanya itu aku beri kepercayaan, "Dede, ini bukan coa-coa." Bah, bosku kayak badannya digaruk-garuk teman-teman. Habis makan. Jadi intinya temanku aku kasih kepercayaan ya. Bantuin aku kan kirim dulu itu karena aku belum bisa mendownload aplikasi ya teman-teman. Ternyata itu teman-teman, dia bilang uang ATM-nya hilang lah alasan begini begitu, tapi alhamdulillah jalur aman teman-teman. Sudah dikasih 66 juta kurang 200 juta sudah aku urusi, dibantu bosku, bos Taiwan, dikasih 35.000 NT setara 17,5 juta. Aku datangi ke rumahnya dia, jadi udah ada hitam di atas putih bermateri teman-teman. Jadi kapan saja bisa kita
urus seperti itu. Alhamdulillah luar biasa. Dan setelah kejadian uangku dibawa temanku 266 juta itu teman-teman ya, tapi sudah dikasih 66 juta. Itu kan uangnya 3 orang, uangku, uang tante, paling banyak uangku, dan uangnya temanku, uang tante atau tantenya suami, mantan suami ya, sudah aku kasih 38.500.000 uangku pribadi. Dan uang yang keluar 66 juta itu aslinya uangku, tak kasihkan temanku Ngawi. Berarti temanku Ngawi kurang 50 juta. Jadi uang kurang 200 juta itu yang di temanku Semarang Kota Mijen ya teman-teman, Jawa Tengah itu. Yang 150 juta uangku pribadi, yang 50 juta uangnya temanku Ngawi. Itu sebenarnya persediaan untuk beli mobil teman-teman. Sebelum tahun 2019 aku sudah menabung, menyediakan gitu. Kalau rumah tanggaku 2019 baik-baik saja, rencana buat beli mobil, aku balik kontrak ketiga untuk modal dan untuk renovasi rumah yang lantai 1, lantai 2. Karena rumah yang samping sudah aku renovasi, aku finishing kontrak pertama ya. Aku ceritakan tadi, bosku menyarankan aku untuk menabung dan aku manfaatkanlah keahlianku, apa ya teman-teman, pengalamanku di Indonesia dulu berusaha, aku kembangkan lagi di sini. Cukup mereka memberi orderan mantan suami yang mengerjakan di Indonesia. Pada akhirnya aku pulang membawa uang ratusan juta rupiah kontrak pertama. Padahal itu kontrak pertama potong gaji 9 bulan ya teman-teman ya. Terus aku posisi masih membayar hutang ratusan juta. Dan itu pun aku bisa membeliin motor mantan suami kontrak pertama 2014 New Vixen tuh harga 28.800.000. Wah, luar biasa perjuanganku teman-teman. Dah seperti itu ya. Jadi sudah nggak kaget lagi dimanapun posisi kehidupanku. Jadi ibaratkan kere, aku nggak punya uang sudah aku alami saat tertimpa musibah. Setiap hari aku pegangan uang pagi, sore, malam itu sudah aku alami saat aku menjalankan usaha di usia muda 22 tahun. 2008 sampai 2012. Jadi seperti itu. Jadi sudah aku rasakan tentang kehidupan. Maka dari itu aku sering mengingatkan ke teman-teman, stoplah hujat-hujatan, bully-bulian, saling menghina, merendahkan, entah dari segi fisik atau materi. Karena di atas langit masih ada langit. Apabila Allah berkehendak itu tinggal kun fayakun saja. Apa yang kita punya, apa yang kita miliki hilang sekejap. Kecantikan lah, kekayaan lah, itu bisa hilang sekejap. Tetap utamakan hati kita nomor 1 ya teman-teman ya, karena kecantikan, kekayaan, harta benda bukanlah suatu jaminan. Yang kita bawa nantinya hanyalah amal kebaikan kita. Oke, semoga bermanfaat. Ini kisah nyata dari aku, pengalaman dari aku. Semoga termotivasi untuk teman-teman ya. Jadi stoplah yang masih suka hujat-hujatan, bully-bulian, saling merendahkan, saling menghina dan lain sebagainya. Boleh kalian menunjukkan kesuksesan kalian, pengalaman kalian, keahlian kalian, kehebatan kalian. Terus intinya apa ya? Cukup memotivasi saja, jangan menyakiti hati sesama, itu indah. Jangan menghina, merendahkan, karena setajam-tajamnya pisau keris lebih tajam ucapan kita apabila menyakiti hati sesama. Jadi ibaratkan kena keris, kena pisau ya teman-teman, itu mudah untuk dicari obatnya. Tapi kalau hati yang terluka sulit, sampai mati pun tetap teringat kita ya. Oke, begitu saja, karena ini aku juga sudah pengalaman sering direndahkan orang, dihina, entah dari segi fisik atau materi, entah dari pekerjaanku. Aku tetap sabar, ikhlas, tetap pasrahkan yang di atas, karena pembalasan yang di atas itu lebih indah daripada pembalasan kita. Jadi jangan kotori jari kita untuk mengetik yang tidak baik, jangan kotori lisan kita untuk berucap yang tidak baik. Karena baik buruknya apa yang kita ucapkan pada orang lain itu adalah suatu doa untuk kita. Ya, teman-teman ya, yang akan kembali kepada kita. Ingat itu teman-teman, karma itu nyata. Barang siapa yang merendahkan, menyakiti, itu akan terendahkan, tersakiti. Karma itu dibayar tunai, dibayar nyata, walaupun tidak secara langsung, tidak secara instan teman-teman. Tunggu waktunya, Allah turunkan tuh ada ya. Oke, thank you, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Aku mau ngolah regen bubas. Dede intong cewek men ya apa?